disangga tanah India kemelaring Taman Sari Nusantara he belambiangan kemelaring Taman Sari Nusantara he belambiangan kemelaring Taman Sari Nusantara belambiangan he seneng susah wis ojo takon wis pirang-pirang jaman turun temurun yo wis kelakon ake prahara taping langit tiro make biru yoro make gede make lampak ombyak ombol segara niro belambiangan he gunung-gunung iro make terkoso sawalan kebonan iro wero make syukur nguripi ojo kangela pianyu milih make gede sumber iro rakyat make koyok makir lambiangan sing mari-mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Abdullah Azwar Anas. Pada malam ini kami mengadakan Selamatan Rakyat atau Kenduri Akbar ini diinisiasi oleh 18 komunitas pemuda yang ada di wilayah Desa Tegalsari ini. Alhamdulillah malam ini bisa kami laksanakan dengan tujuan yang pertama adalah memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Yang kedua yaitu mendoakan para pahlawan yang kemerdekaan yang pada saat ini sudah usia 75 tahun. Yang ketiga adalah mendoakan bersama-sama agar supaya pandemi COVID-19 yang melanda di bumi Indonesia ini, khususnya di Banyuwangi ini, segera berakhir. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada malam ini bersama-sama di desa kita ini bisa, yang pertama adalah mendoakan para pahlawan. Mudah-mudahan semua khilaf, semua kesalahan bisa diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa dan semua amal baiknya diterima di sisinya. Yang kedua, mudah-mudahan COVID-19 yang melanda kita segera sirna. Demikian Bapak Bupati yang bisa kami sampaikan, dan kami atas nama panitia mohon maaf manakala kegiatan malam ini ada kurang dan lebihnya. Untuk itu kami atas nama panitia mengharapkan agar supaya Bapak Bupati memberikan sambutan dan pencerahan kepada kami warga di Desa Tegalsari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Abdullah Azwar Anas MSI di
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ma ba'du. Ingkang kula hormati para kiai, para alim, ibu-ibu nyai dan tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ketua Panitia Pak Lukman, seluruh ibu-ibu, putra-putri, terutama tadi yang ini tim paduan suara, tepuk tangan buat tim paduan suara. Seluruh pemuda-pemudi Tegalsari yang tergabung pada forum ini, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya senang sekali anak-anak muda masyarakat menggelar kegiatan ini pas malam tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan tadi yang sudah membacakan doa akhir tahun dan doa awal tahun ini kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. COVID-19 ini sungguh menyita perhatian dunia. Amerika Serikat yang sering memenangkan pertarungan dan pertempuran di berbagai medan perang, sampai hari ini sudah beberapa bulan Amerika tidak mampu menemukan dan menaklukkan makhluk yang namanya corona. Lab-lab terbesar di dunia, baik di Jepang, Korea, Uni Eropa, Inggris, sampai hari ini belum bisa menemukan vaksin yang ampuh untuk mengatasi yang namanya corona. Bahkan Amerika sekarang ekonominya turun 30%, terburuk sejak tahun 1922. Jepang ekonominya minus di atas 9. Kemudian Singapura yang ekonominya tidak pernah seburuk ini sekarang juga terpuruk. Bahkan ekonomi di Inggris, di Eropa dan berbagai negara belahan dunia hari ini mengalami pertumbuhan minus yang sangat besar. Indonesia saat menikah pertumbuhannya ekonominya minus 5% dari yang diperkirakan hanya 1%. Lebih dari 2.000 hotel sekarang tutup, puluhan ribu orang pengangguran sekarang tercipta. Berbagai perusahaan-perusahaan besar saat menikah juga bermasalah. Bahkan kredit-kredit perbankan sekarang tumbuh luar biasa. Ini adalah sungguh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi kita sekarang juga tumbuh minus. Bahkan kabupaten kota di seluruh Indonesia ada banyak menyampaikan kepada saya, di bulan kira-kira September yang akan datang, Pak Anas, kami tidak mampu lagi membayar tenaga non-PNS. Kebetulan kalau saya menikah diminta dan masih menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Para Bupati seluruh Indonesia. Jadi teman-teman sering menyampaikan kepada kami betapa susahnya keuangan pemerintah daerah. Bahkan keuangan pemerintah daerah sekarang juga mengalami defisit. Pemprov DKI Jakarta penerimanya kurang sampai 25 triliun. Ini sungguh situasi yang sangat berat. Banyuwangi sendiri meskipun alhamdulillah sekarang masih sehat, tapi saya telah mengambil langkah untuk memangkas tunjangan para pegawai PNS. Ini ada Pak Camat, mana Pak Camat? Pak Camat, kita pangkas berapa tunjangannya Pak Camat? Pak Camat ini sekarang kita pangkas, meskipun ya kita kembalikan kira-kira gitu seperti tahun sebelumnya. Kita pangkas 4 juta pendapatannya per bulan. Eselon 2 saya pangkas antara 4 sampai 8 juta per bulan. Ini semata-mata sebagai bentuk empati dari COVID-19 karena pendapatan kita berkurang dan PAD kita sebagian besar juga berkurang, baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan sebagian kita kembalikan ke JPS untuk rakyat dalam bentuk sembako per desa yang semula 3 bulan. Kami putuskan saya lanjutkan bantuan sembako untuk rakyat bukan 3 bulan, tapi saya putuskan sampai Desember tahun 2020.
total bantuan untuk rakyat baik berupa dana DD tunai, wonten dana JPS, wonten dana PKH, wonten bantuan sembako yang semula totalnya 400 miliar untuk masyarakat se-Banyuwangi, tahun ini kita naikkan sampai Desember. Total bantuan baik itu uang tunai lewat PKH, JPS maupun BLTDD totalnya 700 miliar kita berikan untuk rakyat sampai bulan Desember yang akan datang. Mudah-mudahan ini Pak Camat, Pak Kades yang saya hormati, yang tadi saya lihat ada Pak Kades, Ibu dan Pak sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Menawi tasih wonten ibu-ibu mbok Yem Yunah Yutun ingkang sak mestine angsal bantuan, tapi tasik dereng angsal bantuan, tolong panjenengan lapor teng Pak Kades atau teng Pak Camat nggih. Tolong lapor. Jika ada orang yang sangat miskin, sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak bisa mendapatkan makanan, segera lapor Pak Kades atau Pak Camat. Pemda menyiapkan program naminipun Rantang Kasih. Sak menika wonten 3.500 orang lebih yang sudah sejak 2017 kita kirim rantang makanan pagi dan sore hari. Setiap hari 2 kali gratis kita kirim dari pemerintah daerah. Menawi tasih wonten atau anak-anak muda melihat Pak Anas tetangga kami susah makan, silahkan lapor kepada kami, akan kita kirim makanan. Gitu Pak Camat nggih. Pemda telah menyiapkan jatah yang masih sangat cukup. Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, insya Allah program-program ini akan kita lanjutkan. Tentu tantangan ke depan akan sangat berat. Hari ini susah lapangan pekerjaan, betul napa mboten? Oleh karena itu pemerintah akan segera mereaktivasi pariwisata, menyiapkan program yang disebut dengan program lapangan pekerjaan berbasis desa di 2021. Insya Allah program padat karya akan kita tingkatkan, dan program pertanian tahun depan juga akan kita tingkatkan. Bulan-bulan ini subsidi pupuk berkurang, leres mboten para petani. Sekarang jatahnya tinggal 5.000 ton dari yang semestinya 68.000 ton dikurangi 20.000 ton. Sementara pemerintah daerah telah menyiapkan skema untuk bantuan subsidi pupuk organik secara terbatas. Pulau ngapunten ingkang kathah karena memang dari Jakartanya berkurang, tapi telah kita siapkan. Jika tahun kemarin bandara sudah kita bangun, jalan-jalan utama akan terus kita lebarkan, maka 2021 insya Allah jalan-jalan pedesaan waktunya akan kita bangun setelah jalan-jalan utama sudah kita selesaikan. Jalan menuju Tegal Sari insya Allah akan kita tuntaskan pelebarannya. Begitu juga di jalan-jalan antar kecamatan, dan setelah itu jalan antar desa akan kita bangun kembali. Setuju nomatan Mbak sekalian? Ngapunten tidak bisa bersamaan, tolong anak-anak muda nggih. Panjang jalan Banyuwangi 3.200 kilo, panjang sekali. Sementara kabupaten di Mataraman rata-rata hanya 300 sampai 400 kilo. Maka uang kita mesti bergantian nggih. Guru-guru telah kita berikan subsidi. Kalau di kabupaten lain subsidi untuk guru non PNS rata-rata hanya Rp300.000. Tapi di Banyuwangi demi pendidikan anak-anak kita sudah saya putuskan sejak beberapa yang lalu subsidi untuk guru Rp1 juta sampai hari ini telah berjalan. Insya Allah kulo kurang 6 bulan lagi menjadi bupati. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya menjabat banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tasik kathah ingkang program belum bisa saya laksanakan. Oleh karena itu atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan kita semua, kekompakan rakyat Banyuwangi. Dulu Banyuwangi tidak dihitung di pentas nasional. Sekarang alhamdulillah 2 tahun berturut-turut. Yang dahulu Kabupaten Banyuwangi ranking 400 untuk kabupaten paling inovatif. Sekarang keputusan Mendagri telah menyatakan bahwa 2 tahun berturut-turut Banyuwangi menjadi kabupaten paling inovatif nomor 1 di Indonesia. Dengan hadiah 15 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Ini syukur alhamdulillah. Tidak ada sejarah Banyuwangi bisa mengalahkan Jogja karena Jogja ada UGM. Kita tidak pernah mengalahkan Malang karena ada Brawijaya.
Surabaya ada ITS, Bandung ada ITB, dan ada UNPAD, dan kota-kota besar lain di Indonesia. Tapi berkat kita solid kerja keras, alhamdulillah, Bandung belajar ke Banyuwangi, Jogja berkali-kali belajar ke Banyuwangi, karena Banyuwangi menjadi kabupaten paling inovatif, nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan buat sekalian yang hormati. Begitu juga kemiskinan, dulu orang miskin di Banyuwangi kata sangat 20,4%. Sekarang alhamdulillah dengan kerja keras yang luar biasa, kemiskinan kita telah turun menjadi 7,5% dari 20%. Sehingga Presiden pernah menyatakan, kalau belajar Silicon Valley belajarlah di Bandung, kalau belajar menurunkan kemiskinan belajarlah di Banyuwangi. Mudah-mudahan ini ke depan bisa dilanjutkan oleh siapapun yang akan memimpin pasca kami. Tapi tentu Banyuwangi ke depan tantangan akan sangat berat, karena COVID ini menjadi PR buat kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur karena Kiai TNI Polri-nya bersama-sama. Jember yang positif COVID lebih dari 500 orang. Situbondo 400 orang. Tetangga kita sebelah Bondowoso kurang lebih 300 orang. Alhamdulillah Banyuwangi sampai malam ini baru 96 orang dan yang sembuh 77 orang. Insya Allah mereka semua yang positif akan sembuh, karena orang Banyuwangi punya positive thinking dan semangat yang tinggi, dan airnya air wangi atau air Banyuwangi insya Allah menyembuhkan. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, inilah berkah buat kita. Dan kami bangga, kita semua bangga. Penanganan COVID di tengah kritik rakyat dan LSM, ternyata kita oleh Presiden ditempatkan sebagai 3 kabupaten dengan penanganan COVID terbaik di Indonesia. Tepuk tangan Bapak sekalian. Sebagai penghargaannya, Presiden datang ke Banyuwangi dan wisata Banyuwangi insya Allah mulai tumbuh. Pesan saya, gunakan masker, jaga jarak, dan kalau ke warung, lihat. Kalau penjualnya tidak pakai masker, jangan makan. Maka saya minta kalau nyuwun tulung menawi teng warung Bapak Ibu atos-atos lek saged betos sendok piyambak utawi lek ningali kok warungi mboten damel masker, tulung jenengan mboten usah masuk teng warung niku, nggih. Yang kedua, tulung lek acara tahlilan selamatan sementara mboten usah salaman, nggih. Mboten usah salaman dan tolong jaga jarak. Maka saya minta tolong kiai sing mboten purun selamat, mboten purun salaman, ojo diledek wedi mati. Ini bagian dari ikhtiar. Panjenengan ningali ning musim haji teng Saudi Arabia, biasanya ratusan juta orang di Masjidil Haram, kemarin hanya 800 orang. Totalnya hanya 1000 orang di Masjidil Haram. Ini masjid tempat orang ibadah tanah suci masih menggunakan protokol COVID. Ini kita ngelanggar Tegal Sari gak gelem gawe protokol COVID. Nah, nggih, doa di Masjid Nabawi pakai protokol COVID. Niki doa di tahlilan Tegal Sari Karanggoro mboten pakai protokol COVID. Maka tolong ini mari kita semua kita lakukan. Saya senang hari ini pakai masker semua, tepuk tangan Mbak sekalian. Tapi tolong dipakai, nggih. Insya Allah mudah-mudahan kita kompak, Banyuwangi akan maju. Memang tidak sedikit orang yang tidak suka dengan kemajuan yang kita capai. Tapi kita bersyukur insya Allah dengan semangat yang luar biasa, Banyuwangi terus akan maju. Tentu ke depan, mari kita jaga bersama-sama. Kita berharap siapapun yang jadi bupati tidak merubah keputusan yang sudah kita tentukan. Karena banyak pejabat biasanya yang baru merubah kebijakan yang lama, mencoba-coba. Yang terjadi bukan berlangsung kebaikan, tapi kadang karena mencoba-coba maka yang terjadi adalah penurunan. Tapi insya Allah saya yakin dengan rakyat yang luar biasa, dengan kekompakan yang luar biasa, insya Allah Banyuwangi tetap akan maju. Amin Allahumma amin. Terima kasih ngapunten ingkang kathah. Insya Allah Pak Camat sudah lapor ke saya, Pak Bupati masih ada jalan yang rusak di Tegal Sari. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan, nggih Pak Kades, Pak Camat, bertahap insya Allah termasuk pelebaran jalan Tegal Sari. Matur nuwun ingkang kathah. Tegaliwood ini luar biasa, kayak Hollywood, bener persis tulisannya ini. Luar biasa kayak di luar negeri. Mudah-mudahan Tegal Sari akan menjadi Hollywood di Kabupaten Banyuwangi. Ngapunten ingkang kathah, terima kasih anak-anak muda. Merdeka! Merdeka! Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.